surat Al-Qamar, surat 54. Mari kita lihat ayat yang pertama. Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqtarabatis sa'atu wa yanshaqqal qamar. Allah berfirman, saat datangnya hari kiamat. Ketika hari kiamat itu datang dalam waktu dekat nanti, maka bulan akan terbelah. Ini ungkapan Allah tentang hal-hal yang terjadi di hari kiamat. Bisa banyak terjadi di hari kiamat itu. Kalau hanya sekedar bulan terbelah, tentu lebih dari itu, kan begitu. Kita lihat ayatnya, ayat berikutnya. Allah berfirman, wa iyarau ayatan. Allah cerita sama kita, ketika yarau ayatan, ketika orang-orang itu yarau melihat sebuah ayat, apa yang terjadi? Mereka yu'ridu, mereka sering berpaling dari ayat itu. Kemudian yaqulu, orang yang melihat ayat itu sering mengatakan apa? Ayat itu hanya sekedar alat untuk membuat hidup saya jadi lebih bagus gitu. Saya ulang lagi. Al-Quran itu banyak cerita tentang hari kiamat juga ada, dan banyak menjelaskan. Tapi sayangnya, orang kalau baca Quran itu banyak yang menganggap Quran tidak ada isinya. Yang ada adalah jimatnya. Ya, saya baca ayat ini, saya bisa begini, saya baca ayat ini, saya bisa begini, saya baca surat ini, saya bisa begini. Yang diinginkan banyak orang itu Quran sebagai mantra sihir. Itu Allah jelaskan di ayat ini, bahwa banyak orang yang mengarahkan Quran itu bagi dirinya adalah mantra sihir. Dengan membaca ini bisa begini, jadi bisa begini. Bukan merupakan apa? Ilmu. Contoh, bahwa datangnya kiamat akan terbelahnya bulan. Ini kan ilmu. Ya, kita lanjutkan. Mereka kadzabu. Mereka mendustakan isi Quran. Menganggap Quran tidak ada apa-apanya. Tidak penting isinya, yang penting jimatnya. Kemudian wattaba'u ahwa'ahum. Mereka punya hawa nafsu, hawa nafsu. Mereka ittaba'u, mereka mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia lebih mengedepankan membuat Al-Quran itu bisa menjadi seperti yang dia inginkan, bukan terbalik, bahwa dia ingin belajar isi Al-Quran, dia tidak. Dia ingin supaya Al-Quran itu bisa membantu keinginannya dia. Jadi banyak kita seperti itu. Kemudian Allah berfirman, wa kullu amrin mustaqil. Ingatlah bahwa setiap amrun, setiap ada urusan itu ada ketetapannya. Seakan-akan Allah mau bicara sama kita. Ketetapan kehidupan itu sudah saya taruh di Quran. Di situ ada semua. Lah kok tidak mau apa? Memperhatikan ketetapannya, kenapa? Ingat loh, kehidupan dunia ini ketetapannya bukan maumu loh. Surat At-Takwir ayat belakang sendiri. Surat 81 ayat 29. Wa ma tasya'una illa yasha Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Hidup ini bukan maumu, tapi maunya Allah. Maka Allah jelaskan di sini. Banyak orang yang menganggap Quran sebagai sihir, jimat, sihir. Tidak melihat dari sisi hidayahnya, tidak sisi ilmunya, tidak sisi ketetapannya. Kemudian Allah berfirman, ingat loh, mereka yang mendustakan Quran, yang menganggap Quran hanya jimat,
Bukankah ketetapan itu sudah Allah buat? Dan ketetapan itu ada di Quran. Kok tidak mau dilirik? Kenapa? Ya Mas, saya tidak tahu. Kenapa ada orang yang tidak suka Quran, sukanya hanya baca Arabnya saja, tidak ingin memahami isinya. Ya kita tidak tahu kenapa. Kemudian dalam masalah ini Allah berfirman, walaqad ja'ahum, sungguh telah datang kepada mereka minal amba'i ma fihi mustajab, bahwa isi Quran itu ada nabaun, ada amba, ada berita-berita yang bagus yang membuat orang jadi tidak kafir terhadap Allah. Sayangnya orang kok tidak mau ini. Kok kenapa Quran dianggap sihir, jimat seperti pada ayat 2 di atas itu. Kemudian Allah jelaskan, namanya wahyu Allah, namanya Quran itu apa? Di ayat 5, hikmatun. Dia itu pelajaran hidup. Quran itu hikmatun, pelajaran hidup. Hikmatun yang bagaimana? Hikmatun yang balighotun. Balagho itu sampai. Balighun sesuatu yang sampai. Jadi yang namanya Quran itu pelajaran hidup, dia pasti balighotun kalau disampaikan. Jadi kalau Quran itu kalau dipelajari, dia akan menjadi hikmatun, dia akan menjadi pelajaran hidup yang balighotun, mesti sampai ke hati orang yang belajar. Nah kok tidak mau belajar hanya menjadikan Al-Quran sebagai jimat? Quran itu hikmatun balighotun, pasti sampai. Dia balighotun. Fama tu'nin nuzul. Kok sampai ya? Penjelasan ini tidak sampai kepada hati orang itu kenapa? Kenapa kok sampai Quran sampai kepada dia, tapi Quran dianggap sebagai jimat untuk membuat hidupnya jadi lebih baik? Kenapa tidak maknanya yang mendorong dia, membuat dia menjadi lebih baik hidupnya? Itu Quran menuding kita. Menuding kita, mengingatkan kita, fama tu'nin nuzul. Kok sampai peringatan Quran tidak sampai, itu ada apa? Jangan sampai ya Bu, jangan sampai kita seperti ini. Betul. Mari kita bersama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.